Sudah. Nah, dan ini nih Mbak. Wow. Iya. Selamat pagi semua. Maaf ya tadi ada gangguan dan ini lancar. Dian Anggreni sudah masuk. Kita ulang lagi ya. Ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya. Berdoa lagi supaya lancar ya. Yuk, berdoa dimulai. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan. Kalau tadi sudah ini singgung strukturnya. Kemarin kita mempelajari tentang struktur. Renaila, mana Renaila? Dengar suara saya, Ella? Pasiennya mana ini? Dian Anggrek, pasiennya ditampilkan. Dian Anggrek, Indra selamat masuk. Selamat mengikuti. Aku si Antika. Ya. Ya, Aden mau masuk lagi, Indra. Dengar suara saya? Ya, dimulai ya. Mulai sudah masuk lagi, semakin banyak, Tuhan, alhamdulillah. Ya. Nah, tadi sudah Bu Rini bahas tentang pelajaran yang lalu, yang belum mengumpulkan harus secepatnya mengumpulkan. Ini tentang unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan, struktur, unsur kebahasaan cerita inspiratif. Nah, masih mendengar suara saya ya? Dengar. Ya, unsur kebahasaan cerita inspiratif ini. Ya, ini apa laptop begini nih yang mana ya? Kalian siap-siap untuk mencatat dan mengikuti pelajaran saya ya. Catatan sudah siap ya. Yang pertama, unsur kebahasaannya adalah menggunakan kata keterangan. Saya ulangi, unsur yang pertama menggunakan kata keterangan. Kata keterangan itu ada beberapa, yaitu satu, keterangan waktu. Coba, Kalista, keterangan waktu. Yang menunjukkan waktu itu contohnya apa, Kalista? Kalista yang menunjukkan waktu contohnya? Kalista. Suaranya nggak jelas, Bu. Oh, kurang jelas. Yang menunjukkan waktu contohnya apa? Sudah jelas? Sudah jelas, Kalista? Iya, Bu, sudah. Ya, yang menunjukkan waktu contohnya. Ayo, waktu. Ini waktu mengikuti pelajaran ini waktunya pagi, siang, atau sore? Kalista. Pagi. Pagi. Nah, pagi itu menunjukkan waktu. Ya, jadi keterangan waktu. Jadi dalam struktur teks kebahasaan teks cerita inspiratif itu ada keterangan waktu. Misalnya pagi itu Pak Budi pergi ke swalayan bersama keluarga. Berarti waktunya kapan itu? Pagi. Pagi, pinter. Lagi. Keterangan waktu lagi. Dia menunggu bus sampai 2 jam. Waktunya berapa menunggunya?
Ayo. jam. Itu keterangan waktu ya. Sekarang yang kedua, keterangan tempat dulu. Ya, keterangan tempat. Keterangan tempat itu menunjukkan tempat. Kalian jawab bersama-sama ya, biar ramai. Kalian ini mengikuti pelajaran bahasa Indonesia daring ini di mana tempatnya? Di rumah. Di rumah. Nah, di rumah, di sekolah itu termasuk keterangan tempat. Pak Budi pergi ke swalayan itu tempat. Pak Budi masuk ke ATM itu juga tempat, gitu ya. Sekarang keterangan cara. Keterangan cara itu menggunakan kata dengan. Anak itu makan dengan lahapnya, berarti cara makannya secara lahap. Terus Pak Budi memberi uang 10.000 ya, dengan ikhlas, berarti cara memberinya ikhlas, gitu ya. Bisa ngikuti ya, bisa dipahami ya. Sekarang yang terakhir itu keterangan tujuan. Tujuan. Ya, misalnya, Bu Rini mengajar dengan pakai Zoom agar. Ya. Jadi kalau tujuan konjungsinya agar atau supaya. Diingat-ingat ya. Jadi tujuan konjungsinya, kata hubungnya adalah agar, atau supaya. Bu Rini menggunakan Zoom agar anak-anak bisa mengikuti pelajaran secara daring dengan keterangan Bu Rini sehingga anak itu menjadi Misalnya lagi contohnya Pak Budi memberi uang 10.000 pada pengemis agar apa Pak Budi memberi uang 10.000 pada pengemis? Agar pengemisnya bisa apa? Ya, agar bisa membeli makan nasi gitu ya. Jadi itu tujuan Pak Budi memberi uang 10.000. Ada pertanyaan yang ini menggunakan kata keterangan? Tidak ya? Sudah jelas ya, paling kamu takut tanya toh. Nah, yang kedua ini menggunakan kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk itu kalimat yang mempunyai lebih dari satu pola kalimat. Ini kelas 8 sudah ya. Kalimat majemuk itu ada kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Nanti di materi ini saya tampilkan di GB, jadi lebih jelas kalimatnya, contoh-contohnya ya. Yang berikutnya ini menggunakan konjungsi atau kata hubung dalam membuat kalimat cerita inspiratif. Menggunakan cerita inspiratif menggunakan konjungsi, misalnya konjungsi apa contohnya konjungsi? Ayo kata penghubung konjungsi, contohnya apa? Konjungsi bahwa. Ya, terus apa nih? Kiasin Kemudian. Ya, contoh-contoh konjungsinya. Dan konjungsi tidak. Konjungsi itu kan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain atau kata yang satu dengan konjungsi. Ada konjungsi intra kalimat dan antar kalimat. Kalau intra kalimat itu berarti dalam satu kalimat, misalnya Pak Budi dan istrinya, dan ini kata hubung intra kalimat karena dalam satu kalimat. Pak Budi dan istrinya pergi ke swalayan. Nah ini dan ini konjungsi intra kalimat. Kalau antar kalimat dari kalimat yang satu terus titik kemudian ada konjungsi yang lain. Yang ada kalimat yang lain dengan menggunakan konjungsi biasanya kemudian atau gitu. Itu konjungsi. Terus yang terakhir ini menggunakan mazhar. Ya.
Majas, masih ingat majas? Masih. Ya, ikuti ini. Majas yang pertama, personifikasi. Personifikasi itu apa? Ayo, personifikasi. Majas yang menganggap benda Mati. Nyata. seperti benda seperti manusia. Dia. Contohnya apa? Aden, contohnya apa, Den? Andika, contohnya apa, Andika? Karpet. Benda. Benda seperti manusia. Ayo cari benda di sekitarmu Benda seperti manusia. yang bisa Oh, pohon yang itu loh, Bu. pohon yang pohonnya ada apa? Pohon ilmu. Kan Pohon itu ilmu. yang nanti. Pohon bisa seperti manusia. Bisa apa? Memberi pengetahuan. Bisa berbicara. Bisa bicara. Pohon itu bicara kepada modu. Nah, itu personifikasi. Matahari, matahari, matahari ini teletatif gitu. Raja siang. Matahari enggak yang seperti manusia bisa berlaku seperti matahari. Tersenyum. Ya, matahari tersenyum padaku itu kan personifikasi karena seperti manusia. Majas berikutnya adalah metafora. Nah, ini mau metafora itu perbandingan secara langsung. Matahari disebut Raja siang. ya, bulan Raja malam. Satu malam. Dewi. 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 Malam. Api. Dewi malam. Malam. Api. Api. Wayu. Istilah lain dari api. Ayam jago. Si jago merah. Jago Jago. merah. Jago. Kamu Jago itu merah. Bang Jago. Ya, tidak apa-apa. Terus yang terakhir ini hiperbola. Majas hiperbola. Hiperbola itu berlebih-lebihan. Ya, hiperbola itu berlebih-lebihan. Misalnya kepalamu pusing, kamu katakan kepalaku mau pecah. Ya. Nah, dalam itu misalnya kisah Pak Budiman dengan pengemis. Ya, pengemis mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Nah, beribu-ribu terima kasih ini merupakan menggunakan majas berlebih-lebihan karena beribu-ribu dan berjuta-juta dan berterima kasih itu sama. Artinya ya berterima kasih. Iya kan? Coba kalau kalian kasih uang terima kasih atau beribu-ribu podo wae ya ucapannya terima kasih. Itu yang namanya hiperbola, berlebih-lebihan. Suaranya keras, gendang telingaku mau pecah. Nah, itu hiperbola. Hatinya hancur. Nah, itu hiperbola. Ini beberapa hanya 3 yang saya berikan dalam membuat cerita inspiratif majasnya. Tapi ada juga mungkin nanti kamu memakai majas yang lain silakan. Ini hanya contoh menggunakan majas. Ada pertanyaan dari saya sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Jadi kita ulang bersama-sama unsur kebahasaan teks cerita inspiratif. 1 apa tadi? Menggunakan apa? Menggunakan kata keterangan. Kata keterangan. Ayo semua mengikuti keterangannya apa saja tadi. 1, keterangan waktu. 2, tempat. 3, cara. 4, Tujuan. Terus
Ciri kebahasaan yang kedua menggunakan apa? Kalimat majemuk. Kalimat majemuk. Yang ketiga, Menggunakan menggunakan kata hubung. kata penghubung atau konjungsi. Yang keempat, Majas. majas. Nah, itu perlu diingat-ingat nanti kalau kalian praktek membuat cerita, ya, tolong cantumkan mungkin biar bahasanya bagus menggunakan jas. Konjungsi pasti itu, ya. Keterangan pasti juga. Kalimat majemuk juga. Nah, sekian dari saya. Karena kalian tidak ada pertanyaan, maka ini akhiri. Nanti kalau pengen lebih jelasnya, kalian bisa melihat Japri. melihat di GC, ya, melihat di GC. Ini yang sudah mengikuti, mengucapkan terima kasih. Lain kali kalau mengikuti Zoom, wajahnya ditampilkan. Jadi bukan Bu Riri bisa melihat wajah kalian, gitu ya. Tetap semangat, semua pelajaran diikuti walaupun lewat online. Memang keadaannya seperti ini, disyukuri, jangan patah semangat, paling pelajarannya sebentar, tidak lama. Setiap tugas harus kalian kirim atau kumpulkan. Jangan ditunda-tunda, nanti tugasnya banyak. Karena kalian itu sebentar lagi loh, lulus loh. Kalau kamu tidak mengikuti pelajaran, ya nanti ilmumu sedikit. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam, dadah di tanganmu. Gak kepok kok begini dadah. Ayo dadah. Dadah. Wajahnya. Tampilkan dadah. Ayo yang lain. Wah, mesti yang lain malu belum mandi ya. Yuk, ikuti yang berikutnya ya. Selamat pagi. Pagi.